Selamat datang, di depan saya ada Realme 16 Pro dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan mengatur hotspot portable Anda. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari sisi kanan atas layar, seperti ini, yang akan menampilkan tombol-tombol pintasan Anda. Dan di sini kita akan mencari tombol hotspot. Untuk saya, tombol ini terletak di halaman kedua, Anda bisa melihatnya di sini. Namun jika Anda tidak dapat menemukannya dimanapun, Anda sebenarnya bisa menambahkannya. Dalam hal ini dengan mengklik ikon pensil di sini, memilih plus, dan mencarinya di bagian bawah sini. Sekarang Anda akan mencari tombol yang tampilannya sedikit lebih jelas. Dibandingkan dengan yang berwarna abu-abu, karena yang berwarna abu-abu adalah tombol yang belum ditambahkan, semua yang berwarna abu-abu pudar adalah yang sudah ada. Jadi setelah Anda melihatnya, Anda cukup mengetuknya dan Anda akan melihat bahwa itu langsung ditambahkan. Setelah itu, klik selesai dan Anda sudah siap sekarang. Setelah hotspot Anda terlihat di daftar ini untuk pertama kalinya, tahan ikon tersebut. Dan saya sarankan memilih pengaturan lainnya, karena ini akan membawa Anda ke pengaturan di mana Anda bisa mengubah yang paling penting, kata sandi. Jadi mari kita klik di sini pada pengaturan hotspot. Ponsel secara otomatis memilih kata sandi yang sangat bagus dan kita bisa langsung menghapusnya lalu membuat kata sandi baru sendiri. Nah, seperti itu. Sekarang saya memilih kata sandi yang sangat sederhana, yaitu 1-8. Kata sandi harus memiliki setidaknya 8 karakter. Kata sandi bisa berupa huruf atau angka. Saya memilih hanya angka karena lebih sederhana. Kita juga misalnya bisa mengganti nama jaringan jika Anda mau. Anda bisa mengubahnya menjadi apapun yang Anda inginkan. Saya akan mempersingkatnya saja. Saya tidak ingin namanya sepanjang itu. Dan terakhir saya akan membahas tentang AP Band. Jadi kita punya dua pilihan yang berbeda. Saya tidak tahu kenapa saran itu muncul. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita punya pilihan 2,4 dan 5 GHz. Sekarang penjelasannya sangat samar. Lebih kompatibel, cepat. Wah, jangan bertele-tele dalam penjelasan di sini. Jadi, izinkan saya menjelaskan hal ini secara singkat. Dan satu hal yang saya tidak mengerti di sini adalah kenyataan bahwa kami memang memiliki opsi untuk jaringan 5 GHz, tetapi memilih jaringan 5 GHz sebenarnya tidak mengaktifkan Wi-Fi 6. Sepengetahuan saya, Wi-Fi 6 yang merupakan standar saat ini menggunakan frekuensi 5 GHz. Kalau kamu tidak punya Wi-Fi 6, saya rasa kamu juga tidak bisa punya jaringan 5 GHz. Jadi, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu? Dan supaya kamu tahu, Wi-Fi 6 sebenarnya tidak berarti Wi-Fi 6 GHz. Itu adalah Wi-Fi 6, penamaan yang sangat logis dari asosiasi Wi-Fi. Ya begitulah. Jadi, di sini kita punya dua opsi sekarang, tergantung situasi kamu. Saya bisa memilih salah satunya. Tapi perlu diketahui, jika kamu punya perangkat lama, kemungkinan besar perangkat itu mungkin tidak mendukung Wi-Fi. Atau setidaknya standar 5 GHz. Dan dalam kasus ini, kamu bisa memilih 2,4. Secara umum saya lebih suka tetap menggunakan 2,4. Secara pribadi, saya tidak melihat banyak keuntungan menggunakan 5,1. Saya tidak mengalami kekurangan pada 2,4 di tempat saya tinggal karena tidak cukup banyak orang di sekitar saya sehingga jalur 2,4 GHz menjadi sangat padat, jadi stabilitasnya sangat baik untuk saya. Dan untuk menjelaskannya, 2,4 GHz pada dasarnya adalah frekuensi yang lebih lama. Frekuensi ini adalah yang pada dasarnya digunakan oleh hampir setiap perangkat yang memiliki kompatibilitas Wi-Fi apapun. Sekarang, 5 GHz adalah frekuensi yang lebih baru yang digunakan oleh perangkat-perangkat terbaru. Jadi jika Anda memiliki perangkat lama dan Anda menggunakan Wi-Fi 5 GHz dan perangkat tersebut tidak mendukungnya, Anda sama sekali tidak akan melihat hotspot itu. Alasan saya lebih suka tetap menggunakan 2,4 adalah karena jelas itu menghilangkan masalah tersebut. Perlu pada dasarnya berpindah antara 2,4 atau 5, tergantung seberapa tua perangkatnya dan apakah perangkat itu mendukungnya atau tidak. Dan selain itu, manfaat dari 5 GHz sebenarnya tidak terlalu saya rasakan. Ada beberapa manfaat berbeda dari frekuensi itu, tapi tidak ada yang benar-benar relevan untuk jaringan seluler, karena saat Anda mengaktifkan hotspot, itu menggunakan jaringan seluler Anda.
Jadi, jika kita bahas ini, hal-hal yang ditawarkan oleh Wi-Fi atau jaringan 5 GHz adalah koneksi yang lebih cepat, artinya kecepatan lebih tinggi, latensi lebih rendah, dan bandwidth data yang lebih besar. Lebih banyak perangkat dapat terhubung ke jaringan tersebut. Dan yang akan benar-benar berpengaruh adalah koneksi yang lebih stabil dengan kemampuan menangani lalu lintas yang lebih tinggi. Pada dasarnya, jalur 5 GHz bisa saja menjadi ramai sampai pada titik yang sama dengan 2,4 GHz, namun 5 GHz akan tetap lancar, sementara 2,4 GHz akan mulai mengalami masalah. Jadi intinya artinya frekuensi 5 GHz lebih terbuka dan lebih mudah menampung banyak perangkat. Untuk lebih banyak lagi sinyal-sinyal ini yang hadir secara bersamaan dan saling mengganggu tanpa benar-benar menimbulkan masalah bagi Anda. Nah, pada 2,4, skenario yang sama bisa berarti setiap sinyal 2,4 mulai saling mengganggu dan menimbulkan masalah bagi Anda. Ini adalah sisi negatifnya, tapi keuntungan seperti bandwidth yang lebih tinggi dan hal-hal lainnya jadi tidak terasa karena Anda menggunakan jaringan seluler dan jaringan seluler itu tidak terlalu cepat. Di perangkat saya, kecepatannya hanya sekitar 60 atau 30 megabit, itu masih dalam kisaran jaringan 2,4 GHz. Jadi tidak ada manfaatnya bagi saya untuk menggunakan frekuensi lebih tinggi atau menghubungkan lebih banyak perangkat. Saya tidak menjalankan server dari ponsel saya bahkan tidak butuh lebih dari satu perangkat yang terhubung. Biasanya hanya satu ponsel saja, tapi Anda bisa menghubungkan lebih dari satu di sini, dan saya cukup yakin Anda mungkin bisa menghubungkan hingga 10 perangkat, dan semuanya tetap akan baik-baik saja. Dan satu-satunya hal yang akan membatasi Anda adalah kecepatan data seluler dan secara umum bandwidth, yaitu seberapa banyak data yang benar-benar bisa Anda gunakan. Jadi, sekali lagi, ini lebih berkaitan dengan penyedia layanan Anda, bukan frekuensi yang Anda pilih. Jadi, dengan penjelasan yang cukup panjang ini, dan supaya Anda tahu ke depannya jika belum tahu, sekarang kita bisa menyimpan perubahan langsung di sini. Dan seperti yang saya bilang, saya akan melewati bagian ini. Tetap menggunakan 2,4, saya bisa menutup ini. Tidak ada lagi yang perlu diubah di sana. Dan sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin saya cek, apakah ada. Sebenarnya saya tadi tidak memperhatikan. Mari kita masuk lagi ke sini. Dan ternyata ada. Kita punya toggle ini yang secara default sudah diaktifkan. Secara otomatis matikan hotspot jika tidak ada perangkat yang terhubung selama 10 menit. Jadi, yang ini adalah opsi yang lebih baik karena berdasarkan koneksi, bukan penggunaan data. Jadi maksudnya, jika Anda menggunakan sesuatu seperti laptop dan Anda sedang di kafe misalnya, Anda hanya memberikan Wi-Fi untuk diri sendiri agar bisa digunakan lalu selesai. Menggunakan hotspot itu di laptop Anda ada dua pilihan. Anda bisa menutup layar laptop yang biasanya akan membuat perangkat masuk ke mode tidur, artinya akan terputus dari hotspot. Dan ini akan memulai pemicu 10 menit itu. Jadi, itu salah satu caranya. Atau mungkin Anda hanya berhenti sejenak, tetapi Anda masih menggunakan laptop, Anda masih terhubung, Anda hanya tidak akan menggunakan jaringan. Jadi, dalam kasus ini itu akan tetap terpasang. Alasan saya mengklarifikasi ini adalah karena pada perangkat lain Anda mungkin memiliki opsi lain yang mematikan hotspot secara otomatis saat tidak ada data yang digunakan, yang mana Anda bisa menjelajahi web. Misalnya, sebuah situs web yang Anda buka dan ada banyak yang bisa dibaca dalam satu halaman. Jadi Anda bisa saja memuatnya sekali dan setelah 10 menit, jika Anda belum seperti berpindah ke halaman lain, perangkat akan menganggap itu. Oh, Anda sudah selesai menggunakannya, padahal Anda sebenarnya hanya sedang membaca artikel panjang, yang mana dengan cara seperti itu ini adalah implementasi yang agak bodoh. Jadi yang satu ini bagus dan saya sarankan untuk tetap mengaktifkannya. Alasannya adalah hotspot memang mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel Anda. Jadi ketika Anda selesai menggunakannya dan biasanya lupa mematikannya, fitur ini akan tetap berjalan di latar belakang dan membuang-buang baterai Anda tanpa alasan. Jadi saya pribadi suka fitur ini tetap aktif. Sekarang, kapanpun Anda ingin mengaktifkannya, setelah semuanya diatur, cukup cari tombol pengalihnya dan cukup ketuk saja. Dan mulai sekarang, Anda pada dasarnya bisa menghubungkannya dengan perangkat lain. Jadi misalnya, saya mengambil perangkat saya. Jika saya masuk ke detail di sini dan mengaktifkan Wi-Fi saya, seharusnya saya bisa melihat jaringan yang sebenarnya. Nah, di sini muncul 16 Pro dan saya bisa langsung terhubung menggunakan kata sandi yang sangat sederhana yang juga akan muncul di sini. Nah, sekarang Anda bisa lihat satu perangkat sudah terhubung, jadi seperti itu. Sekarang, setelah selesai, Anda bisa mengetuk ini lagi untuk mematikannya, jadi Anda tidak perlu menunggu timer 10 menit itu. Dan itu saja. Medis Dikti Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.